Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu fillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita rahmat, hidayah, pertolongannya sampai saat ini kita kembali bertemu dalam majelis ilmu. Tentunya bagaimana di sore yang sejuk ya, ditambah pula tema kita yang menyejukkan hati hari ini. Bagaimana lanjutan dari 3 bulan sebelumnya ya. Karena ini 3 bulan sekali ya pelajaran ini ya, sempat ada gitu ya, ingin sebulan sekali, ingin 2 bulan sekali ya. Wah, saya lagi kelimpungan juga nih dengan tugas sekolah lah. Jadwal gitu ya, belum bikin materi juga ini ya. Alhamdulillah tuh ya, ini juga baru tadi pagi ya bikin materi. Sebelumnya juga saya masih mencari-cari materinya gitu ya, dan ternyata dengan sumber catatan kaki yang jelas ya, karena pelajaran kita ini bukan hanya sekedar suka-suka ya, enak-enak gitu ya. Nah, mungkin masih ingat gitu ya 3 bulan yang lalu gitu ya, tentang bagaimana apa yang harus kita persiapkan gitu ya, sebelum naik pelaminan gitu ya. Insyaallah gitu ya. Itu sangat penting sekali ya. Sebab tentunya dengan apa yang disiapkan ya, tentunya akan menjadi modal kita, bekal kita gitu ya, supaya ya jangan sampai menyesal gitu ya. Setiap orang pasti ada menyesal di belakang ya gitu, ada saja ya gitu. Tetapi dalam mengurangi resiko penyesalan itu ya, dan persiapkan diantaranya. Nah, pasti nanti kalau sudah jadi mah ya pasti banyak resiko ya. Mulai dari orang ya, mungkin semenjak sebelumnya bisa ya nabung, bahkan nabung untuk acara walimahnya gitu ya, insyaallah ya. Tapi kalau sudah kejadian ya, sudah akad, nah, dengan turunnya misalnya penghasilan ya, bahkan orang itu sudah tidak bisa nabung lagi gitu. Ya ada ya dari kasih aja gitu ya gitu. Nah itu modal mungkin dari segi materi ya. Yang inti nama lah gitu ya. Segera antum nanti bisa merasakan misalnya ya gitu.
Ya diingatkan itu ternyata adalah masalah ekonomi. Katanya yang banyaknya masalah itu di satu ya, masalah ekonomi. Ya. Itu. Walaupun sebenarnya bukan itu pada titik intinya ya gitu. Nah, cuman ya zaman sekarang gimana itu ya. Gitu. Ekonomi dan ekonomi gitu. Itu si Eko katanya. Nah itu. Itu modal inti lah gitu lah. Ya modal intinya mah secara jasmani, secara materi ya. Tapi kalau modal yang lebih paling penting itu adalah modal keimanan. Dan kalaupun misalnya modal ekonominya ya kecil pas-pasan, tapi ketika punya keimanan, nah itu bisa sama-sama membangun bersama, itu ya kerjasama. Modal keimanan ya artinya dia harus yakin terhadap janji Allah, jaminan Allah ya gitu. Bahwa yughnihullahu min fadlih ya gitu. Kan jelas itu ya janji Allah ya gitu. Yang minimalnya kayak hati lah gitu ya gitu. Itu udah ada janji Allah. Tinggal ya bagaimana dipertebal keimanan itu ya, hanya melalui kajian seperti ini gitu, gitu. Walaupun 3 bulan sekali gitu. Karena di sini juga banyak tema-tema yang dibahas gitu ya. Dan saya juga membahas tema yang lain gitu ya. Kalau ini dirutinkan lagi, wah gitu, udah ini juga nih ya. Nah, maka dari situlah modal yang paling kuatnya adalah keimanan ya gitu. Sebenarnya kalau modal keimanan itu sudah kuat ya insya Allah gitu ya, segala sesuatunya akan dimudahkan ya, gitu. Ya tidak harus nantinya bukan kejadian besok atau kejadian setahun 2 tahun ya gitu. Nantilah bisa terasa gitu ya. Mungkin saat ini tidak merasakan tapi nanti ya gitu. Jangan lihat yang sekarang ya gitu. Nah itu ya. Nah setelah apapun yang sudah disiapkan, sebenarnya saya ada PDF yang bagus ya. Ini saya update tuh di Telegram tuh ya. Telegramnya yang Mahajur Salikin kalau salah ya. Itu PDF-nya siap naik pelaminan. Karya Al-Ustaz Muhammad Abdul Twasikal. Nah itu. Saya download dari Romi Maiso ya, berusan tuh ya di sekolah ya, sambil ngotak-ngotik ya waktu kosong tuh ya. Alhamdulillah tuh ada. Dan itu bisa jadi modal antum juga buat ilmu ya gitu. Selain apa yang disampaikan di sini ya, cuman 3 bulan sekali aja ya. 3 bulan sekali, nanti kalau udah sekarang beres nanti ada lagi ya paling sudah lebaran gitu. Nah itu. Nah ada modal lagi yaitu buku ya gitu. Misalnya kalau di sini tidak adanya tema lain, bisa jadi ya kan di tema yang kosong ya, tapi belum ya sejauh ini, sehingga ya ini 3 bulan sekali cukup sebenarnya ya gitu. Apalagi ini kan belum mendalam ya gitu. Nah kembali lagi
Maka kita akan lanjutkan seputar ta'aruf. Jadi ini adalah gerbang yang pertama ya gitu. Tapi ta'aruf itu masih lampu merah ya, ke KD gitu ya. Ada ta'aruf ya. Siap-siap duaan ya. WA-an, chattingan ya. Selamat pagi gitu ya. Gimana kabarnya gitu ya. WA Pak ta'aruf apa. Insyaallah ini masih lampu merah ya gitu. Ada apa itu ta'aruf? Apa istimewanya? Kenapa sih harus ta'aruf? Ya kalau di zaman Nabi ya saya baca-baca juga ya, memang banyaknya itu memang langsung di khitbah gitu ya. Dikenalkan dulu ya ada ya. Tapi langsung kan itu hadisnya juga tentang khitbah ya. Gitu. Banyaknya kan langsung khitbah gitu. Jadi sebenarnya kan tidak ribet ya. Tidak ribet ya. Bahkan khitbah juga bisa dibatalkan kan. Gitu. Kalau sekarang luar biasa tuh. Ya ada yang lewat pacaran ya, ini bahaya tuh ya, bahaya besar tuh, zaman sekarang. Bagaimana kasus ya, di sini juga sudah ada kemarin kasusnya ya, seminggu kemarin tuh ada santri di sini ternyata ya mungkin udah lama nggak ngaji di sini ya gitu. Dan sekolah di ya, saya nggak mau disebutkan ya, ternyata ada yang kena juga oleh polisi ya, sedang melakukan hubungan seksual ya. Masya Allah ya. Sampai keneh itu Pak, sampai keneh kasus dari berduaan nepikak gitu ya. Aduh. Jadi ketika misalnya kita atau sekalian yang belum ya, nih jangan sampai pacaran lah gitu. Berduaan janganlah gitu. Itu pintu gerbang syaitan tuh. Pintu gerbang syaitan tuh ya, udah siap-siap aja itu syaitan udah. Dengan segala caranya ya gitu. Dengan segala akal-akalannya gitu ya. Dengan segala dalih dan kotoran kata-katanya, wah itu ya, menggoda ya. Dan kumaha ya gitu ya, dengan medsos tuh. Seorang bisa saja ya, langsung tuh ya aya nu DM tuh ya. Saya tak aktif di Instagram ya, hanya kan itu mah update di Facebook langsung sampai ke IG gitu kan gitu. Nah, dengan IG lah itu gitu. Kalau mau kuotana gede itu ya. Itu kan update di Facebook pasti langsung ke IG gitu. Ada aplikasinya kan gitu. Jadi bukan ke IG-nya. Kan ada itu di email ya. Telegram, di Facebook ya. Langsung ya, ketemu langsung. Masya Allah. Ya, gitu. Jadi ya gitu. Ya. Ini kita belum mulai gitu ya, baru buka 5 itu. Santai ya, 14 menit nih. Maka nih hati-hati ya. Ya kalau ayatnya kita mungkin sudah tahu lah surah Al-Isra ya. Ayat 32 wala taqrabuz zina gitu. Jangan kau mendekati zina gitu ya. Innahu kana fahisah gitu ya. Sesungguhnya itu adalah sifat atau perbuatan keji ya gitu. Maka juga nah di sini di PDF ya gitu.
Saya pokoknya itu hadisnya agak panjang nih. Hadis yang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya. Ia berkata bahwa aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dari kesalahan kecil, ya, daripada hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW sabda, Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina yang akan dialaminya. Bukan mustahil, ya. Ini saya baca maknanya aja, ya, kalau baca Arabnya panjang tuh, ya. Zina kedua matanya adalah melihat, mulutnya adalah berkata, hatinya berharap dan berkeinginan. Sedangkan alat kelamin itu membuktikan atau mendustakannya. Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud. Nah, ada penjelasan dari Imam Asyuti dalam syarah Sahih Muslim, mencoba menjelaskan hadis ini, ya. Maka zina seperti apa? Kata Imam Asyuti, ada dua kategori zina dari pemahaman atas hadis itu, ya. Yaitu hadis ini membagi dua zina itu zina hakiki dan majazi. Hakiki adalah praktek zina, ya, sebagaimana yang dipahami, ya, yaitu pertemuan kelamin seorang dan kelamin lawan jenisnya, ya, yang dilakukan bukan dengan haknya atau secara batil, ya. Sedangkan zina majazinya yaitu dosa yang dilakukan, ya, oleh anggota badan anak Adam, yaitu selain kelamin, ya, mata, hati, mulut, tangan, kaki, ya. Nah, itu. Maka maksud hadis Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina adalah bahwa setiap anak Adam ditakdirkan melakukan dari zina. Sebagian dari mereka ada yang berzina hakiki, ya. Ada juga secara majazi, ya. Tetap dua-duanya adalah haram, ya. Ya. Itu udah setik gitu, ya. Kumaha setik cerita gitu, ya. Berduaan. Itu udah lewat SMS, lewat WA, lewat tidak bertemu. Kumaha cerita gitu. Bukan hati nah itu kan ngarep gitu. Nah, gitu, ya. Kan itu. Syarat kelaminnya membenarkan atau mendustakannya. Bisa jadi merealisasikan zina dengan alat kelamin atau tidak merealisasikannya, ya, dengan diantaranya misalnya meskipun hanya mendekati, ya, mendekati sekarang mah beda, ya, tidak hanya dengan bertemu, ya, bisa chat dan apa itu, ya, DM atau jenisnya gitu, ya. Ini dalam perkataan Asyuti, ya. Jadi bahaya sekali, ya. Tuh. Sekarang aja berapa kasus dari orang yang hamil sebelum menikah tuh? Berapa itu? Saya belum update, ya. Kan banyak sekali, ya, semakin bertambah dan bertambah, ya. Dan terkadang ketika orang tua tidak bisa mengendalikan hal itu, ya, dibiarkan saja, ya, dibiarkan saja pacaran. Nah, ini udah pintu gerbang setan tuh, pintu gerbangnya itu, ya. Jangan disepelekan, ya. Jadi cinta dalam Islam itu bukan aku tembak kamu, ya, aku menyatakan cinta kepadamu, ya. Nah, kan gitu kan gitunya, ya, aku menyatakan cinta kepadamu lalu engkau menerima aku, gitunya kan gitu. Atau pemahaman zaman ayeuna atau itu bukan cinta dalam Islam. Cinta setelah nikah atau setelah akad lah yang tuntun. Setelah akad, ya, itulah cinta yang sebenarnya dalam Islam. Jadi bantu tuh, ya. Jangan harap, ya, ketika mau sebuah
keluarga yang berhasil tuh ya, ketika lawan atau dengan cara yang bertentangan tuh, ya, gitu, dengan Islam. Nah itu mengharap sesuatu itu ya jalannya itu dengan yang haram dulu, berat buat ya. Ibarat ketika mencari makanan ya dengan yang haram dulu kan gitu. Enggak gitu ya. Nanti buat mengenal pasangan, waduh itu mah ya. Ini mengenal pasangan dengan cara yang haram gitu ya. Zaman sekarang udah kemahanya. Di sekolah Islam saja aduh masih bersentuhan itu ada ayah bersentuhan laki-laki dan perempuan. Nah itu tiris gitu bersentuhan teh gitu nya. Tepak sana tepak sini gitu. Aduh ya Allah, masya Allah. Sekolah Islam tak ya. Awal apa? Dan mereka seperti nggak ada beban. Gitu ya. Padahal itu pintu gerbang setan tuh luar biasa nih ya. Nah makanya zaman sekarang itu jangan sampai gitu ya kita biarkan, atau ya kita sendiri apalagi ya kalau sudah melakukan, kita sudah akad dengan istri kita ya udah, itu mah dalam masa lalu gitu ya, dengan seorang itu baik gitu. Asal bertobat, tobat nasuha gitu ya gitu. Karena itu yang jadi pengampun dosanya ya, gitu, insyaallah. Nah makanya dengan segala dampak yang terjadi ya sekarang ini adalah ta'aruf ya. Ta'aruf juga masih itu lampu merah tuh ya. Nah ta'aruf itu kan biasanya proses yang pertama lah gitu, untuk mengawali hidup menuju lembaran yang baru gitu. Hidup baru lah gitu. Itu adalah sunnah Rasul ya gitu kan gitu ya. Karena ya kalau zaman Nabi ya kebanyakan hitbah, tapi ada sebagian yang sebagian kecil lah gitu ya yang diperlukan dulu gitu ya gitu. Tapi nggak ada seperti zaman sekarang ya gitu. Skala canggih sekarang mah ya gitu. Media ta'aruf itu banyak ya gitu, di media medsos ya, di IG gitu ya. Setelah bersituasi kalau kayak ada itu ada. Ya terbayar itu berbayar. Nah, itu yang keras banget ya. Nah, banyak gitu ya gitu. Tapi dari sekian ada media ta'aruf itu ada banyak ya yang kalau udah ta'aruf gitu ya, insya Allah akan melanjutkan, dibiarkan begitu saja gitu ya. Dibiarkan begitu saja gitu ya. Itu lanjut deh si murabinya atau si penyelanya gitu ya, orang yang ketiga lah, pihak ketiga tinggal langsung menyerahkan saja gitu ya. Tukang nama ada bukan deh itu tukang nama gitu. Berduaan atau tukang nama jadi tidak jadi ada kejelasan gitu ya. Ya jantan lah gitu. Bahkan ada yang udah ta'aruf 5 tahun sebelumnya tidak diurus dengan murabi atau penyelanya gitu ya, orang ketiganya gitu ya, malah nggak jadi gitu. Ada orang ketiganya kemana gitu, harusnya tetap juga gitu ya kalau sudah menyerahkan jangan sampai lepas dari pantauan lah gitu, karena itu kan masih lampu merah ya, jangan lepas dari pantauan, kan ada grupnya gitu ya, sampai dibikin grup ya. Nah gitu. Makanya kalau pengalaman tuh ya, misalnya berapa kali ta'aruf tuh ya,
jadi ada yang sampai mengadukan dapat penyalaan itu terbalik katanya itu si murabina itu. Nah, itu karena tidak ada niat untuk meneruskan si murabinya itu, ya tinggal menyerahkan saja lah gitu, jangan seperti itu lah gitu. Harusnya ada itu ya. Dan saya dan istri itu ya, barunya cuman ini doang gitu ya. Yang benar-benar si orang ketiganya itu sungguh-sungguh itu sampai jalan terakhirnya itu menuju khitbah, tapi ternyata langsung diakatkan gitu ya. Ternyata ini dan lain nama ada si murabina teh asa kumaha gitu ya. Nah gitu ya, tidak mengecilkan seorang murabi walaupun misalnya dia adalah orang yang lebih berilmu ya, enggak ya, tapi tetap caranya itu yang harus diperbaiki gitu ya. Nah zaman sekarang itu ya, resiko kepudaran rumah tangga itu ya, yang potensinya tidak sakinah kan, itu makin meluas ya dan mengancam. Tahun 2005 itu ya terjadi 13.179 kasus itu ya. Kasus perceraian itu ya, sebab perselingkuhan itu adalah 9.000 itu ya. Atau yang ada orang ketiga ya 9.000 itu ya, atau 4.000 akibat kecemburuan ya. Kayaknya harus hati-hati itu ya. Nah ini pentingnya bertaaruf ya. Taaruf itu bukan artinya oh saya nanti ketika mengajukan CV ingin kriteria yang ini gitu ya, nanti saya dapat kriteria sesuai kriteria. Enggak. Kalau sekarang kita bisa aja mengatakan, wah nanti kita kalau sudah menikah nanti harus begini, rencananya begini, ya planningnya dan sebagainya ditentukan gitu ya sebelum nikah. Udah nikah mah, liar itu nama tidak sesuai apa yang dikatakan. Ya, beda lah gitu. Bukan masalahnya ekspektasi saja gitu ya. Masalah perilaku akhlakna ternyata aduh jauh sih apa yang kita harapkan ya. Aduh Allah. Kayaknya emang kalau ini bisa jadi bersambung ya nih penjelasannya ya, karena waktu nih ya. Nah kalau yang namanya CV itu nantinya ketika kriterianya itu jangan sampai ya berbelit-belit ya, tinggi-tinggi itu ya, ya biasa biasa juga. Yang penting misalnya ketika solehah mau membangun bersama untuk kualitas keluarga yang sakinah, not bad gitu ya, not bad. Daripada kita menetapkan segala kriterianya kemudian tidak jadi-jadi apa yang diharapkan, apa gitu ya, apa jadi nanti gitu ya. Kembali lagi kita lanjutkan, kenapa sih harus ta'aruf? Jadi kan ini temanya mengapa harus ta'aruf ya. Jadi nanti untuk kaifiatnya atau tata caranya itu nanti aja ya. Karena ini PDF-nya emang 2 halaman, tapi kayaknya nggak akan sampai 2 halaman. Ya. Karena ini kan temanya mengapa harus ta'aruf ya gitu. Nah ini pokoknya ya. Kenapa? Yang pertama penting agar kita tahu calon pasangan itu ya dari segi agama, akhlak, wajah serta latar belakang. Ta'aruf juga sebagai jembatan untuk perdekat jarak untuk melihat apakah calon sudah cocok atau tidak ya, atau belum gitu ya. Ta'aruf juga bisa mempersempit ruang penyesalan ketika setelah menikah ya. Timbulnya penerimaan dan kesadaran dalam mengarungi bahtera rumah tangga serta menyederhanakan masalah atau langkah menuju perkawinan yang memang
sederhana agar tidak berbelit-belit ya. Maka proses ta'aruf memungkinkan seorang untuk menolak juga ketika ia tidak berkenan dengan calon yang didoakan itu ya, karena proses tersebut tidak membuka kontak fisik ya, tuh gak ada ya, jangan sampai ada kontak fisik gitu ya. Dalam bentuk apapun tidak ada ya, sehingga para calon tidak bisa bebas melakukan apa saja ya. Dan juga proses ta'aruf itu menuntut pasangan ya untuk tidak mengembangkan rasa cinta, biasa-biasa aja gitu ya, gitu. Dengan baru perkenalan tuh ya gitu. Baru perkenalan gitu ya, misalnya ta'aruf itu kan baru perkenalan, ini jangan sampai ngarep gitu ya, kumaha gitu ya, gitu ya. Biasa gitu, gitu. Walaupun ya pastilah ayalah gitu ya, dengan orang yang ini ya, benar-benar ya, ada yang rasa gitu ya. Tunggu tidak berhasil, padahal inginnya dengan orang ini, aduh ya Allah, ketika tidak jadi, waduh gitu ya. Ayawa ya, kadang-kadang itu ada saja ya, yang namanya hati seorang ya tidak bisa ditebak lah gitu. Nah itu, jadi harus kita kenal ya gitu, harus kenal gitu, jangan asal-asalan gitu ya. Yang kedua, pernikahan itu merupakan hubungan jiwa, hubungan harmonis dan kedamaian, cinta dan kasih sayang, kemuliaan dan keindahan. Maka dengan menikah, maksiat akan terjaga, baik dalam bentuk maksiat penglihatan atau maksiat tubuh. Maka menurut pandangan Islam, pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Maka harus diwujudkan dengan cara yang halal juga, yaitu kan dari segi hukumnya itu ya. Maka yang ketiga, berkaitan dengan aktivitas pranikah berupa interaksi pasangan sebelum pernikahan, marak dilakukan dengan perkenalan ya, tanpa batas, Masya Allah, dan tidak menjaga pandangan, tidak menjaga perhiasan atau berhijab, Masya Allah, berduaan atau menyendiri dengan pasangan, melakukan zina, ya Allah, karena bukti cinta kasih atau percobaan-percobaan action ya, laki-laki terhadap wanita, pintu gerbang tea gitu ya gitu. Tanpa ada batas tersebut, maka ta'aruf itu konotasi dari pacaran ya. Dan bahkan pacaran itu bisa jadi ya, jadi demi sedikit ya, sudah menjurus kepada pelecehan hak kaum Hawa yang cenderung memanfaatkan kesempatan bahwa perempuan sebagai objek pelampiasan hawa nafsu. Aduh. Maka ta'aruf itu ya harus dilakukan ya, zaman sekarang begitu ya. Sedikit lagi ya, ta'aruf itu berasal dari kata ta'arafa yang artinya menjadi tahu ya, ta'arafa ya, ta'arafu ya, yang asal katanya arafa itu ya, yang artinya kenalan juga ya. Nah, mengenai maknanya adalah di surah Al-Hujurat 13 ya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa ya. Wa ja'alnakum syu'uban lita'arafu. Nah, ini kan itu. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Supaya kamu saling kenal. Maka sekarang bagaimana interpretasi ta'aruf itu ya dalam Al-Quran, sudah makna itu bergeser juga ya. Selain tentunya mengenal ya manusia itu berbangsa, bersuku, dan terdiri dari kaum Adam dan Hawa ya, yang mana dianjurkan untuk saling mengenal mereka ya. Nah, konteskan dengan ini, maka ta'aruf tujuannya sebelum mereka ditakdirkan misalnya berjodoh ya, dapat menerima
kekurangan dan meleburkan beban berat yang diterima pasangan tersebut, ya gitu. Maka ta'aruf itu komunikasi timbal balik antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal, ya. Nah, nantinya harus diperjelas juga nanti ya, bahwa ta'aruf itu kan bisa diantaranya kan saling tukar-menukar data ya, atau CP ya, biodata ya. Nanti juga dengan bisa juga ada sebagian yang membolehkan ya, saat itu juga bertukar foto, sebagian juga mengharamkan ya. Nah nanti ada penjelasannya lah gitu, kalau di ini nggak usah dijabarin dulu lah nanti ya. Apa sebenarnya boleh-boleh saja ya kalau pribadi gitu ya. Walau ada yang juga mengharamkan ya, ada belum ya. Terus yang nanti selanjutnya ketika lanjut ya, karena melihat CV-nya gitu ya, ketika lanjut berarti berjumpa ya. Ini yang pertama, perjumpaan pertama ya. Artinya kan ya ini mah kalau yang belum mengenal ya. Kalau sudah mengenal banyak tinggal langsung ke bagaimana lah gitu, langsung ke orang tua bagaimana enggak gitu lah gitu ya. Ini kan yang belum sempat mengenal gitu ya. So, kalau belum sempat mengenal, ta'aruf gitu ya, ukuran CV gitu ya. Tapi saya bukan medianya gitu. Saya cuma ya paling kalau mengenalkan bisa aja gitu ya. Tapi karena saya tidak mempromosikan diri gitu ya. Karena itu saya punya agenda liar gitu ya, kalau di situ ya gitu. Ada yang nanya gitu ya, saya khawatirnya tidak amanah nantinya gitu ya. Nah nanti kalau sudah lanjut berjumpa pertama kali atau melihat, nah dengan nazar gitu ya, sebagaimana dengan sunnah Nabi ya gitu. Ketika ada salah seorang yang menyatakan akan menikah dengan si fulanah, beliau bertanya apakah sudah pernah melihat si fulanah tersebut ya. Kemudian beliau menganjurkan sahabat itu untuk melihatnya ya, buat nazar gitu ya. Karena akan membuat engkau lebih terdorong untuk menikahinya. Dan juga itu menjaga kelanggengan juga ketika sudah jadi. Itu ya misalnya itu. Kalau jadi itu juga ya. Itu bisa benar-benar menguatkan kelanggengan. Ya. Nanti misalnya lanjut lagi ya. Prosesnya itu lanjutkan dengan perjelas kenalan ya. Nah, di sini bisa dibikin grup lah gitu, bikin grup. Kalau enggak ya misalnya dengan merobinya gitu, enggak usah dibikin grup lah gitu. Misalnya ketika ingin juga menjaga bolehlah dengan merobinya masing-masing, ketika ada pertanyaan langsung masing-masing itu tidak usah bikin grup gitu ya. Terlebih menjaga boleh. Si Ikhwan ke merobi Ikhwannya, si Ahwat ke merobi Ahwatnya gitu ya. Kalau ada pertanyaan nanti kan tinggal diajukan tuh ya. Dan memang si merobinya itu ya harusnya yang sudah pasangan ya gitu. Merobi sudah pasangan kadang. Itu ya. Tapi nantinya kedua pihak selanjutnya libatkan orang tua. Nah jangan sampai bahkan ketika ta'aruf pun misalnya libatkan orang tua, itu adalah hal yang lebih baik ya. Jangan sampai saya mau ta'aruf dan sedang kena ke orang tua mah kayak sudah di belakang, kalau misalnya nggak jadi bisa kecewa, enggak juga ya, nggak kayak gitu ya. Ya, tapi libatkan orang tua ya. Saya ingin bertaaruf gitu. Bilang ke siapa, saya ingin bertaaruf gitu ya. Ya kalau bapaknya ini ya lebih berilmu ya insya Allah gitu ya, ketika belum jadinya nggak menjadi masalah gitu kan, namanya juga ta'aruf gitu ya. Itu kan lebih baik ya. Apalagi ketika ta'aruf itu melibatkan orang tua, kan bisa mengenal, kita bisa bertanya pada orang tua, nggak lagi lewat murabi gitu ya. Karena orang tua yang lebih tahu ya. Murabi ada bisa saja murabi itu baru mengenal juga gitu, atau apa si murabinya ya mengenal ya
ketika bertemu saja. Nah itu bagusnya langsung libatkan orang tua. Gitu. Apalagi ketika mau nazar, libatkan orang tua. Gitu. Karena itu kan pintu gerbangnya juga. Pintu gerbang kalau jadi ya. Kalau cocok, ada kecocokan, sok. Gitu. Sebelum nazar, libatkan orang tua. Khidbah lanjutkan gitu ya. Sok. Itu. Ya. Nah, kalau sudah bicara teknis, artinya sudah dalam proses menuju hal itu ya, menuju akad misalnya dengan cara tersebut, maka kedua keluarga bisa saling kenal, kemudian ya diskusi gitu ya, dapat melihat seperti apa yang nantinya akan bergabung menjadi keluarga mereka, ya, keluarga besar gitu ya. Karena itulah ikatan dalam pandangan Islam itu, pernikahan itu bukan hanya dua orang ya, tapi kan dua keluarga. Nah itulah tata caranya ya, bonus namanya. Baca dulu nama soalnya mah tentang mengapa harus ta'aruf, itu bonus ya gitu. Nah seperti itu dulu ya, sementara bisa dijelaskan. Nah itu saja dahulu. Wafikum, insya Allah kita lanjutkan nanti. Nah hari Selasa itu kita lanjutkan lagi tentang rambu-rambu penuntut ilmu ya. Walaupun minkum Rabbana atina bil rahmah wa lana min al-rasad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Subhanaka wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.